Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La tadatina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ikhwani minal anbiya'i mursalin wal auliya was syuhada was sholihin wa sahabati wa tabi'in ulama wal musannifin wa jalul malaikatul muqarrabin. Sanar wa sultanil auliya Syekh Qadir Jalani wa khususan Syekh Rasim Sanad Badal Kitab Al-Fatihah. Rak dalan dadi rame kita ngarep omah. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ta'dzimil ilmi wa ahlihi. Bab asal nerangke tentang takdim pada ilmu, menghormati, mengagungkan ilmu dan ahlinya dan ahli ilmu. Ini penting karena nek rasa takdim ilmu dan ahlinya ya bagaimana awake dhewe iso mendapatkan ilmu nek rasa takdim atau hormat karo ilmune, karo ahlinya ilmu. Ilam anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'dhimil ilmi wa alihi. Ketahuilah sesungguhnya mencari ilmu itu tidak akan ketahuilah wahai para pencari ilmu, santri, mahasiswa, pelajar dan lain sebagainya itu bahwa tidak akan mendapatkan ilmu dan manfaatnya ilmu, tidak akan mendapatkan ilmu dan manfaatnya ilmu. Wah, iki rada urgen nih, rada wigati, rada penting nek bahasane wong anu. Illa bi ta'dzimil ilmi wa alihi, kecuali dengan takdim pada ilmu dan ahlinya. Takdim itu ya hormat, hormat itu ya ngrekso, ya menghormati, ya menjaga, tidak menyepelekan lah pada ilmu dan ahlinya ilmu. Termasuk ahlinya ilmu itu ya guru. Jadi takdim karo guru itu penting nek pengen kita itu mendapatkan ilmu sih manfaat. Wa ta'dimul ustadi wa tauqirihi. Dan bagaimana dan takdim pada guru dan mengagungkannya. Jadi kunci kalau kita pengen mendapatkan ilmu yang manfaat adalah takdim, hormat dengan guru. Hormat dengan guru. Ila ma wasala min wasala illa hormati wa ma sakata min sakata illa bitalqir hormati. Tidak akan sampai orang yang mencari ilmu, gitu, tidak akan sampai mendapat ilmu kecuali dengan hormat takdim. Sama sakata min sakata ila bitalqir hormati, dan orang bisa celaka, bisa ya terhina, ya, tidak mendapatkan ilmu karena dia meninggalkan hormat. Jadi penting pas kita ngaji itu hormat dengan guru kita, ya, dan dengan sesama santri lah. Wakila al hormatu khairum minat tongah. Nah ini penting. Wakila dan ketika disampaikan, dikatakan al hormat khairun itu lebih bagus, lebih didahulukan daripada tongat. Hormat khairum minat tongah. Hormat atau takdim itu lebih didahulukan daripada tongat. Jadi contohnya itu ngeten. Nek seapik jan iso praktek tenan itu kayak pelayanan Pak. Kayak pelayan hotel atau satpam bank. Itu iso ya kurang lebih seperti itulah.
satpam hotel atau pelayan bank, pelayan hotel atau satpam bank itu kan walau bagaimanapun keadaan hatinya, misalkan orang cocok dengan kedatangan tamu atau hatinya itu pas ada rodok makel atau rodok marah itu, tapi tetap dengan pelanggan, tetap dengan nasabah itu tetap baik, tidak mencerminkan dan tidak kelihatan dia itu sedang marah, sehingga pelayannya tetap prima gitu. Itu tandanya hormat. Itu hormat ya seperti itu. Jadi tidak terpengaruh oleh keadaan apapun. Itu tetap hormat. Minat tongati khair minat tongah. Jadi kadang-kadang ini misalkan ada seorang guru atau kiai atau ulama atau ustadz atau ahli lah, atau mungkin sebuah pakar, mungkin atasan juga bisa nih. Suatu saat itu dawuh atau perintah sesuatu yang sebenarnya kita tidak cocok. Kita tidak cocok. Atau mungkin ada yang bertentangan dengan syariat agama. Tapi ketidakcocokan kita itu tidak menghormati hormat kita. Tidak mengurangi hormat kita kepada beliau-beliau itu. Jadi tetap kita hormat. Walaupun mungkin karena itu sesuatu yang tidak dianjurkan agama atau dilarang agama, ya tidak kita laksanakan misalnya. Sehingga hormat itu didahulukan lebih baik daripada taat. Contoh misalkan orang tua juga bisa, kan kita wajib hormat sama orang tua. Tapi ketika orang tua itu merintahkan sesuatu misalkan bertentangan dengan agama, kan tidak boleh kita laksanakan. Misalkan nyolongo gitu. Kan ya tidak kita laksanakan. Tapi ya tetap hormat, tetap hormat. Tetap ya menjaga nama baik lah. Menjaga hubungan walaupun perintahnya tidak kita laksanakan karena melanggar syariat misalkan. Ala tara innal insana yakfiru bil maksiat wa inna ma yakfiru bil istighfar biha bitarkil hormat. Ingatlah bahwa manusia itu tidak akan menjadi kafir karena maksiat. Ingatlah manusia itu tidak jadi kafir karena maksiat. Misalkan ono wong nyolong itu tidak menjadi kafir, ya dosa, tapi tidak menjadi kafir. Kan nyolong atau apalah maksiat, ngombe misalkan itu maksiat dosa, tapi tidak menjadi kafir. Tapi orang itu bisa menjadi kafir karena dia meninggalkan hormat dengan guru. Itu bisa menjadi orang itu menjadi kafir. Misalkan contohnya, misalkan bahwa alam misalkan kirodaan misalkan. Ono habaib itu kan metode dakwahnya itu kan macam-macam, Pak. Ono sik lembut, ono sik dengan sholawat, tapi ono sik radikal, sik keras ya ono. Perintahannya misalkan turunkan Jokowi dan lain sebagainya kan misalkan. Itu dengan beliau kita tetap harus hormat. Karena bagaimana itu dzurriyyah Nabi. Nek kita itu sampai tidak hormat dengan beliau, melecehkan, yaitu padha iso melecehkan dzurriyyah Nabi. Itu bahaya. Bahaya sekali. Sehingga walaupun kita tidak mengikuti anjuran beliau, tapi kita tetap hormat dengan beliau. Itu bahayanya ketika meninggalkan hormat. Ya, misalnya dengan orang tua saja lah. Orang tua. Nek duraka karo wong tua ya bahaya, Pak. Bahaya. Tapi selama kita hormat, kalau perintahnya itu tidak salahkan karena perintahnya tidak kita laksanakan karena memang bertentangan dengan agama, tidak apa-apa. Kita masih tetap Islam, tidak menjadi kafir. Wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimul ustadi, dan
sebagian dari takdimnya ilmu adalah kita menghormati guru. Qala Ali radhiyallahu anhu, ana amdun min ngalamane harfan wahidan. Bahkan Sayyidina Ali itu berkata, saya itu hambanya orang yang mengajariku walaupun satu huruf. Saya adalah hambanya orang yang mengajari saya walaupun satu huruf. Insya'aba, nah, karena Sayyidina Ali itu tadi menjadi hamba, ya. So, saya nek diajari satu orang itu satu huruf, dia dianggap saya itu budaknya, saya itu hambanya. Insya'aba dia mau menjual saya, wa insya'as astariku, ya manut. Gitu. Jadi ini kata-kata penghormatan ya terhadap kedudukan yang tinggi itu seorang guru. Walaupun dia ngajari saya satu huruf itu, saya itu mau diapa-apakan mau lah, dikon ngopok mau. Dikon ngopok mau, itu saking tingginya derajat seorang guru. Walaupun mengajari satu huruf, satu doa lah atau satu apa gitu. Nah ini pentingnya, rata-rata orang ngomong sih udah berhasil ilmu manfaatnya rata-rata ngelata adim karo guru. Jadi kayak kula niku misalkan ya berusaha untuk misalkan kayak yang Jera lah. Kita kan sama-sama misalkan praktisi Jera ya. Ya semampu saya misalkan atau semampu kita itu takdim hormat dengan guru, misalkan mujis pasti yojo gitu ya. Ya nek iso nderekke sowan, nderekke ngancani, nyediake apa sih dibutuhke dan lain sebagainya, itu sendika dawuh. Itu karena takdim ya, takdim dengan itu diantaranya insya Allah dengan seperti itu ilmu kita itu menjadi manfaat. Ya alhamdulillah ya tenang gitu, ya tenang dan bisa dirasakan. Ya alhamdulillah konco-konco ya hormat dengan guru itu ya rata-rata ilmunya manfaat. Ilmunya manfaat. Ya maksud manfaat itu ya masyarakat bisa merasakan ilmunya itu. Waqat itu fi dzalika raaitu haqqan haqqal muallim. Wa wajaba hifdzan ala kulli muslimin. Sesungguhnya ini syair, tapi aku ora iso ngerti lagune. Disampaikan yang ini, ketahuilah bahwa yang paling haknya itu adalah haknya guru. Haknya adalah haknya guru. Dan ini perlu untuk mungkin menjadi wajib untuk semua umat Islam. Laqad haqa ayyadelai karomatan. Beliau itu layak untuk mendapatkan kemuliaan, penghormatan lah. Taklim harfan wahidan al-khudiramin. Misalkan beliau ngajari satu huruf, kita bayari dengan 1.000 dirham. 1.000 dirham ya ini kata-kata menyangatkan ya. Saking kita dianjurkan untuk takdim karo guru, hormat karo guru. Misalkan lo diajari satu huruf dibayar itu lebih bagus. Pantes. Fa inna man alama karfan wahidan mimma tahtaju ilaihi fil dini fa huwa abuka fid din. Karena seseorang yang mengajarimu, mengajari kita satu huruf yang kita butuhkan dalam agama. Jangan ngajari sholat, ngajari wudhu, ngajari jalan sebagainya itu, ngajari nyuwuk, ya, ngajari fikih dan lain sebagainya itu, ya guru-guru kita itu. Orang yang mengajari kita tentang agama yang kita butuhkan, walaupun itu cuma satu huruf, fahuwa maka abuka fiddin, dia adalah bapakmu dalam agama. Sehingga bapak itu, orang tua itu ada dua. Orang tua ada tiga ya. Orang tua itu ada tiga. Satu orang tua yang melahirkan kita, bapak ibu kita.
kemudian orang tua mertua, gitu, bapak ibu dari istri atau suami gitu. Dan yang ketiga adalah guru, itu juga orang tua kita. Nah dari kesekian itu yang didahulukan. Itu kalau disaringkan itu guru. Kenapa? Karena kalau orang tua itu sekedar membekali kita itu agar kita tetap hidup. Kita tetap berlangsung hidup kita itu. Dicukupi makan, minum kita sehingga kita tetap bisa bertahan hidup. Tapi yang bisa menyelamatkan dunia akhirat itu ya guru. Sehingga kalau di budaya santri, di pondok pesantren, di NU itu takdimnya ke guru luar biasa. Sampai rebutan, gitu, rebutan. Saya barokahnya guru. Jangan kalau lihat itu sandalnya itu ya ditatakan, kadang dibawakan, kadang ngadang yang wah itu jangan lihatlah di YouTube itu kalau tentang adab santri itu sama gurunya, wah itu luar biasa. Dan itu ternyata tenang, Pak. Luar biasa tenang. Sangat menyentuh hati. Sehingga rata-rata santri itu nek krungu lagu man ana itu rata-rata kebanyakan nangis nek cah pondokan. Wong saya itu ora pondokane tetap ternyata kok. Man ana laulakum. Apalah jadinya dirimu kalau tidak ada dirimu guru kan itu. Makanya ya saya nyelamat ke awake dhewe dunia akhirat ya guru kuwi. Ya iso ngajar aja yang ngerti hak dan yang batil, benar karo salah, itu ya guru itu. Oke, saya kira itu dulu, gitu. Pada intinya bahwa kalau kita pengen mendapatkan ilmu yang manfaat, kita harus takdim, harus hormat pada guru, gitu. Karena hormat itu khairun min tonghatin. Jadi lebih didahulukan, lebih baik daripada ketaatan. Pun kantor 5 menit, saya kira itu saya tutup dulu, nanti kalau mau ngobrol nanti setelah tak tutup. Mungkin manfaat. Kalau tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.